tahun 2001 itu saya ditahbiskan menjadi pendeta. Maka itu juga menjadi satu alasan kenapa, oh ya benar, saya sekarang mengikuti jalan yang disediakan oleh Yesus, yaitu jalan menuju kepada Allah. Keluar dari Papua, saya bergabung dengan Lembaga Alkitab Indonesia, diamanahkan ataupun dipercayakan untuk menjadi ketua pelajar Kristen sekota Sorong, kuliah di STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, di Jalan Proklamasi di Jakarta Pusat. Kenapa bisa menyukai Islam? Hanya satu kata, yaitu berpikir. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya, saya terlahir dengan nama Nevi Natalia Nanlohi. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Ayah saya Ambon, ibu saya Manado. Jadi saya Ambon Manado. Nah, saya masih punya adik perempuan dan saat ini domisilinya itu di Surabaya, seperti itu. Nah, kalau ditanya tentang background keluarga, saya terlahir dari keluarga Kristen Protestan, di mana kalau Kristen Protestan itu tentu berbeda dari Katolik ya, dan kehidupan sehari-hari saya dan adik saya, kami dididik dengan agama yang sangat kuat sekali. Dalam arti di sini bahwa kedua orang tua kami, baik ayah saya ataupun ibu saya, mereka berusaha untuk menjaga dan terutama menanamkan pendidikan agama yang cukup ketat untuk saya maupun adik saya. Jadi kami terbiasa dalam kehidupan sehari-hari itu selain sekolah, maka saya juga dan adik saya, kami berdua itu aktif di gereja setiap hari ya, bukan hanya hari Minggu saja tapi setiap hari. Jadi ada kegiatan di gereja maupun kegiatan berupa kayak persekutuan doa dan lain sebagainya. Nah, saya ini tumbuh besar itu di kota Sorong, Papua, seperti itu. Dan sewaktu masih sekolah memang saya juga diamanahkan ataupun dipercayakan untuk menjadi ketua pelajar Kristen sekota Sorong. Jadi ada sekolah SMP, SMA dan yang pelajarnya Kristen, maka sekota Sorong itu saya menjadi ketuanya. Jadi bisa dibayangkan bahwa memang dari kecil dulu itu memang sudah aktif sekali dalam kegiatan kerohanian ya, khususnya Kristen seperti itu. Itu mungkin background saya waktu di kota Sorong ya, sejak sekolah. Mungkin lanjut ke perguruan tinggi itu di mana, Bu? Oh ya, saya kemudian memilih ya. Jadi begini, saya cerita sedikit sebelum saya ke sekolah teologi. Jadi sebelumnya memang saya itu aktif juga selain sekolah ataupun kegiatan kerohanian ya, gereja, aktif juga di kegiatan karya ilmiah. Jadi sempat beberapa kali saya menjuarai, kalau tidak juara 1 atau juara 2 lomba karya ilmiah. Dan kemudian oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia diberikan sebuah penghargaan. Waktu itu saya kelas 3 SMA dan qadarullah saat itu saya termasuk dalam 10 finalis terbaik yang dipilih oleh LIPI dan saya adalah finalis yang termuda. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Tapi kesempatan itu tidak saya ambil, tapi justru saya memilih untuk sekolah pendeta. Saya dari kecil memang ingin sekali untuk bisa aktif lebih aktif lagi di kegiatan gereja. Akhirnya memang sudah muncul keinginan untuk menjadi seorang pendeta. Maka akhirnya saya berdiskusi dengan kedua orang tua dan mereka kemudian mengarahkan saya untuk kuliah di STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, di Jalan Proklamasi di Jakarta Pusat. Singkat cerita saja, kemudian dari hasil tes dan lain sebagainya, saya bisa keterima di situ dan menjalani sekolah kurang lebih dari tahun 1993
dan selesai 1998. Jadi setelah selesai itu kemudian untuk lanjut, boleh lanjut untuk jadi pendeta, boleh juga tidak. Tapi saat itu saya memilih untuk saya ingin masuk vikaris. Jadi kalau di Protestan itu pendeta kan atau pemimpin umat itu boleh perempuan. Jadi ada pendeta laki-laki, ada pendeta perempuan. Nah, sebelum menjadi pendeta itu ada kewajiban untuk masuk masa vikariat atau vikaris. Nah, saya sendiri dari Sinode Gereja Kristen Injili Papua. Jadi saya menjalani program vikaris itu kurang lebih 2 tahun. Dari tahun saya lulus 98, kemudian saya 99 sampai dengan 2001. Jadi masa vikariat itu kita bisa berhasil, tapi bisa juga gagal. Dan saat itu saya bersyukur bahwa saya bisa berhasil untuk menyelesaikan masa vikariat itu di daerah pelosok Papua ya, di pelosok Jayapura. Nah, kurang lebih 2 tahun menjalani masa vikariat. Kemudian tahun 2001 itu saya ditahbiskan menjadi pendeta. Iya, setelah selesai dari masa vikariat kemudian ditahbiskan tahun 2001. Jadi saya masa pendeta itu kurang lebih di Papua sendiri itu sampai dengan 2003, karena setelah itu saya kemudian keluar dari Papua, saya bergabung dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Pertama masih di Lembaga Alkitab Jayapura dulu, kemudian ke Lembaga Alkitab Indonesia Pusat. Jadi saya kependetaan kalau mau terhitung itu dari 2001 sampai dengan 2014, kurang lebih 13 tahun ya. Kemudian saya aktif juga di Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian dari Jayapura pindahlah ke Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta itu dari tahun 2003 sampai dengan 2013. Jadi kurang lebih 10 tahun. Lalu mulai ke kesinggungan dengan agama Islam ya Bu? Iya. Itu awal mula pandangan terhadap Islam itu di mana Bu dapatnya? Oh iya, tentu orang kalau menilik kembali ya, bagaimana saya sendiri dididik keras sebagai seorang yang taat dalam Kristen, dan peran ibu itu sangat besar sekali dalam membimbing saya maupun adik saya. Mungkin rasa-rasanya agak susah ya gitu kalau seandainya harus kita bisa real melihat Islam seperti itu. Tapi begini, terlahir dari keluarga Kristen yang taat membuat saya itu juga ibu saya ini membimbing kami atau mendidik kami itu supaya kritis dalam berpikir. Saya ingat sekali waktu masih kecil itu ya, kalau kita bangun tidur pagi itu, kewajiban kita itu wajib berdoa dan baca Alkitab. Lalu bukan hanya sekedar baca, tapi ibu saya akan bertanya, jadi kita dialog. Kalau sampai kami salah menjawab atau jawaban kami tidak tepat, saya dan adik saya biasanya disuruh membaca ulang lagi Alkitab seperti itu. Sehingga mau tidak mau bagi ibu saya, anaknya ini harus bisa ibadah dulu. Ya, jadi proses membaca Alkitab dan lain sebagainya, berdoa itu lebih utama, setelah itu baru ke sekolah. Nah, kalau saya menilik lagi didikan orang tua, tentu ibu ini termasuk orang yang membuat saya itu termotivasi untuk apa-apa itu berpikir kritis. Ya, jadi memang dalam perjalanan untuk menjemput hidayah, dari masih remaja, saya memang ada banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan, ya. Contohnya mengenai posisi Yesus, kemudian Yesus itu sebenarnya dia Tuhan ataukah dia manusia? Kalau saya ada mencatat beberapa ayat ya, boleh saya ungkapkan di sini tentang konsep sebenarnya Allah itu bisa jadi manusia atau tidak. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19,
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga ia menyesal. Itu salah satu melatar belakangi. Kalau memang ayat ini Allah itu bukan manusia, lalu ketika kita merayakan peristiwa Natal, saya berpikir lagi, kemudian Allah itu menjadi manusia dalam wujud atau dalam diri Yesus, seperti itu. Itu saya mempertanyakan terus, tapi saya saat itu belum bisa mendapatkan jawaban yang pas ya tentang masalah ini. Lalu itu saya masih simpan dalam hati saja, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian dalam Tuhan memperkenalkan sifat-sifatnya di dalam Alkitab. Ini saya semua ambil dalam ayat-ayat Alkitab ya. Jadi Kejadian 17 ayat 1, di situ Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Berarti kalau Allah itu Maha Kuasa, maka segala sesuatunya bisa saja diatur oleh Tuhan. Termasuk bagaimana merubah dunia ini dari yang jahat atau dari dunia yang bobrok kemudian bisa menjadi dunia yang baik, seperti itu, tanpa dia harus mengorbankan siapapun, seperti itu. Itu masih dalam pikiran saya juga. Saya masih merenung itu. Kemudian ada dalam Yeremia 9 ayat 22, Tuhan menyatakan bahwa Ia menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Jadi kalau memang Tuhan itu adil, benar di bumi, kenapa harus ada yang dikorbankan? Apakah di sini Tuhan berlaku tidak adil pada satu pribadi? Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian masih menjadi sebuah pertanyaan dalam hati yang mungkin saya hanya simpan dan saya diskusi dengan beberapa orang saja, dan saat itu belum bisa mendapatkan satu statement yang bisa memuaskan pikiran saya. Jadi kalau ditanyakan kepada saya kenapa bisa menyukai Islam, hanya satu kata, yaitu berpikir. Karena saya belum jumpa dimanapun bahwa Tuhan itu mengajak hambanya berpikir. Dan saya menemukan itu dalam Al-Quran ada kurang lebih 18 kali ya. Tuhan Allah itu mengajak semua hambanya jadi hamba yang berpikir. Nah, artinya akal ini dikasih oleh Tuhan untuk manusia berpikir banyak hal. Nah, itu saya jumpai dalam Islam. Itu salah satunya. Kemudian waktu itu saya juga sempat bertanya model ibadah. Saya ada pada abad reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, itu kalau nggak salah abad ke-16 sampai dengan abad 17, salah satunya itu adalah back to Bible. Artinya semua kembali ke Bible. Apa kata Bible, itu kita laksanakan. Maka salah satunya itu adalah bentuk ibadah. Dari yang saya pelajari, semua nabi dalam Alkitab, termasuk Yesus, ketika berdoa, maka dia menadahkan tangannya, mengangkat tangannya. Dan saya waktu itu bertanya, kenapa Kristen melipat tangannya, menutup mata? Maksud saya, apakah konsep itu ada di dalam Alkitab kalau kita memakai seruan back to Bible? Nah, di situ saya bertanya dan memang agak sedikit memuaskan hati karena begini, supaya untuk orang konsentrasi secara psikologis dari semua permasalahannya, maka dia perlu merapatkan tangannya begini dan dia tutup mata. Itu bisa menambah fokus. Itu bisa menambah sedikit kepuasan dalam hati saya ya, statement seperti itu. Tapi kalau back to Bible, saya bertanya lagi, lalu kenapa semua nabi harus menandatangan begini? Berarti dalilnya harusnya kita ikut begini. Di Lembaga Alkitab Indonesia, saya sering diminta untuk membuat liturgi. Liturgi itu seperti semacam susunan kebaktian, susunan acara dalam kebaktian. Nah,
saya sempat bilang gini, kalau memang semua nabi berdoa seperti ini, boleh nggak kita juga ikut berdoa secara seperti ini? Bahkan Yesus pun kan berdoa seperti ini. Mereka hanya ketawa aja, karena memang di gereja memakai cara ya lipat tangan tutup mata begitu. Walaupun saya tahu ada sebagian dari umat Kristen juga dalam beberapa gereja yang saya ketemu juga dalam ibadah, memang ada juga yang berdoa seperti ini, tapi tidak seragam semuanya. Kalau Islam kan ada tuntunannya, bahkan cara berdoanya pun seperti itu. Bahkan di dalam Alkitab sendiri itu ada perintah untuk sebelum engkau menghadap Tuhan, maka engkau harus membersihkan diri, membasuh tangan, membasuh wajah dan membasuh dirimu, lalu engkau sujud sampai mukamu menyentuh tanah. Dan Yesus pun sama, sujud menyentuh tanah. Jadi semua itu kembali saya refleksikan dan saya berpikir, kok beda dengan apa yang dikerjakan. Seperti itu ya. Tapi saya belum sempat berpikir untuk akan mengambil, untuk masuk Islam, belum ya. Itu saya hanya berpikir bagaimana kalau seragam juga seperti Islam. Seperti itu ya. Itu yang melatar belakangi kenapa sampai akhirnya saya mencoba untuk berpikir lagi tentang konsep Islam. Lalu ada juga sih sebenarnya tentang perintah mengkafani mayat. Nah, itu ada juga dalam Alkitab. Walaupun kita Islam tidak meyakini Yesus mati dibunuh, tetapi dalam cerita Alkitab Yesus dikafani. Kalau Yesus dikafani, kenapa umat Kristen tidak mengkafani mayit atau mayat? Nah, seperti itu. Kemudian ada perintah larangan minum anggur. Bahkan Yesus pun ketika di kayu salib, ketika disodorkan anggur dan asam, maka Yesus menolak, dia tidak mau minum anggur dan asam itu. Dan kemudian perintah untuk menudungi kepala. Bagi seorang wanita ketika engkau berdoa, maka wajiblah engkau menudungi kepalamu. Kalau tidak, maka engkau harus mencukur rambutmu. Jadi artinya di sini itu bukan sebuah kerudung di dalam Alkitab yang dimaksud itu bukan sekedar budaya dan bukan sekedar fashion, tapi itu perintah. Maka pernah waktu SMA, saya katakan saya tidak keberatan kalau saya harus menudungi kepala saya, karena ini kalau back to Bible, saya harus seperti itu. Tapi lagi-lagi itu belum mendapatkan satu statement yang pernyataan atau penjelasan yang dari senior saya itu jelaskan kepada saya belum bisa berpuas hati. Seperti itu. Kalau keputusan memilih Islam itu triggernya yang paling... Nah, oke. Setelah saya menceritakan semua itu tadi ya, ada keberatan-keberatan dalam hati dalam perjalanannya. Mungkin kalau tidak ada yang mengajak saya masuk Islam, mungkin itu hanya sebatas dalam pikiran saya. Jadi artinya mungkin banyak juga umat di luar Islam, mereka sudah mulai bertanya-tanya, kemudian mungkin melihat tentang Islam, tapi belum pernah ada yang mengajaknya. Nah, saya punya seorang sahabat, dia bolehlah saya katakan dia wasilah untuk saya akhirnya masuk Islam. Dan saya berdoa semoga Allah merahmati dia dan keluarganya ya. Dan alhamdulillah dia mengajak saya untuk mengenal Islam. Dan saat itu yang saya tahu bahwa Islam bukan agama yang pantas untuk diikuti. Walaupun saya sendiri sudah banyak bertanya-tanya tentang agama saya sebelumnya, tetapi saya belum melihat Islam itu sebagai agama yang mungkin saya tertarik untuk mengikutinya. Mungkin untuk mengetahuinya saja cukup. Tapi untuk sampai masuk ke jadi seorang Muslim itu jauh dari pemikiran saya. Maka ketika dia menyampaikan seperti itu, lalu kami diskusi dan dia bawa juga saya ke seorang ustadz yang saya memang minta kalau boleh ustadz yang dulunya bukan terlahir Islam. Kenapa? Supaya hal-hal yang mungkin saya ada simpan dalam hati saya bisa difahami.
seperti itu. Karena saya banyak diskusi juga dengan ustadz-ustadz, tapi mungkin mereka tidak mengerti ya tentang pemikiran Kristen seperti itu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya dipertemukan dengan seorang ustadz yang akhirnya mensyahadatkan saya. Beliau itu mantan pastor, namanya Ustadz Bangun Samudra. Jadi saya banyak dialog lah dengan beliau. Beliau sangat paham apa yang ada dalam pemikiran saya, sampai tentang masalah Alkitab dan Al-Quran, masalah tauhid, masalah Yesus sebenarnya itu Tuhan atau Nabi. Banyak hal yang kita bahas, bicarakan, sampai akhirnya saya merasa bahwa agama ini atau agama Islam, saya tertarik untuk mendalaminya. Walaupun saya harus akui dalam upaya perdebatan ada kadang-kadang dilakukan dengan cara-cara yang kasar. Ya kita tahulah kalau orang berdebat bagaimana ya. Dan saya tidak terlalu suka dengan hal-hal seperti itu. Jadi kadang saya dikatai pendeta kok goblok sih, nggak bisa berpikir. Bukan seperti itu. Di Al-Quran sendiri kan Allah berfirman bahwa siapa yang nanti Allah berikan hidayah, itu tandanya adalah Allah luaskan hatinya. Tapi kalau Allah menghendaki dia tidak mendapatkan hidayah, maka Allah sempitkan dadanya. Jadi seharusnya kita umat Islam ketika menyampaikan Islam kepada yang belum Islam itu, jangan kita lupa bahwa kita harus menyampaikan itu dengan bahasa yang sangat santun sekali, dan usahakan hindarkan perdebatan yang sia-sia. Nah, saat saya disampaikan Islam, ada momen-momen di mana disampaikan Islam itu tidak secara baik. Tapi sudahlah, itu saya jadikan pelajaran untuk saya ke depannya, bagaimana saya bisa menyampaikan Islam secara baik dan lebih santun, seperti itu. Nah, singkat cerita, berproseslah kurang lebih 2 tahun, Kang Asep, saya itu mencoba untuk mendalami Islam. Sudah yakin tentang Islam, tetapi hati ini belum bisa menerimanya. Masih ada sesuatu yang mengganjal, yang seolah-olah apakah saya rela meninggalkan keimanan saya yang saat ini kepada Islam. Maka ada beberapa buku, salah satunya buku dari almarhum Ustadz Insan Mokoginta. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga menjadi pahala jariah bagi beliau ya. Semua bukunya saya baca. Dan saya koleksi, saya baca, dan langsung saya berusaha untuk pahami, dan banyak juga dialog dengan beliau. Walaupun itu saya masih melalui seperti WhatsApp gitu ya, SMS waktu itu. Ya, singkat cerita, akhirnya saya memutuskan untuk lebih baik saya sudah mengerti Islam dan saya merasa hati saya itu tentram. Saya berdoa saya waktu itu berdoa belum menyebut kata Allah. Saya berdoa, ya Tuhan, apabila memang ini adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, mudahkan saya untuk damai hati saya menerima Islam. Dan alhamdulillah setelah berdoa itu hati saya itu tentram sekali. Maka kemudian saya memutuskan untuk masuk Islam. Jadi akhirnya saya bersyahadat di Surabaya, didampingi atau dipimpin oleh Ustadz Bangun Samudra di Lembaga Nurul Hayat Surabaya. Itu hari Rabu 6 Januari 2016. Itu sebagai momentum saya masuk Islam, dan saat itu ada air mata haru begitu. Mudah-mudahan inilah jalan yang terbaik. Saya berdoa kepada Allah saat itu, ya Allah, kalau memang Allah ridho atas diri saya masuk Islam, izinkan saya untuk ambil peran juga menyampaikan Islam ke tempat-tempat yang dulu saya melakukan kegiatan kerohanian dulu, dan mudah-mudahan di sisa hidup saya ini saya bisa melakukan kegiatan dakwah Islam. Nah, akhirnya atas bantuan banyak pihak tentunya, dan juga almarhum Ustadz Insan Mokoginta, saya berproses lah waktu itu 2016 syahadat,
kemudian 2017 itu saya ambil keputusan untuk belajar. Maka dari Surabaya saya hijrah tuh ke Jakarta. Saya belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rusat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta Selatan. Itu 2017 sampai dengan 2020 atau 2021, saya lupa, 2021 awal ya selesai. Nah. Jadi sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, setelah masuk Islam ya, memilih masuk Islam dan benar-benar hijrah gitu ya, itu bagaimana reaksi keluarga dan sebagainya? Oh iya, reaksi keluarga tentu semua sama ya, seorang mu'alaf. Sedikit sekali yang mungkin bisa menerima, tapi memang paling banyak adalah mereaksi kaget, reaksi menolak. Karena saya seseorang yang sangat menjaga sekali pergaulan saya. Saya harus jujur bahwa pergaulan saya itu saya kurang banyak bergaul dengan yang Islam justru. Sangat terbatas sekali. Saya lebih senang untuk bergaul sesama yang Kristen saja. Jadi kalau tiba-tiba saya masuk Islam itu sesuatu yang mengagetkan bagi keluarga. Dan saya berpikir itulah proses ya. Jadi kalau keluarga ya tentu kaget, sedih ya. Mereka juga ada yang reaksi marah, tapi sempat kami diskusi lah. Saya menyatakan ada alasan-alasan kenapa saya masuk Islam. Jadi begitu adik saya menyampaikan kalau nanti keluarga ingin bertemu, ingin mendengarkan sendiri dari lisan saya sudah masuk Islam, maka saya saat itu membuat catatan. Saya membuat catatan alasan-alasan kenapa saya masuk Islam, dan semua itu saya ayat-ayatnya semua mengcompare dari Al-Quran dan juga Alkitab. Jadi Alkitab kemudian Al-Quran. Jadi saya siapkanlah catatan yang singkat saja tentang Yesus, Trinitas dan lainnya, dan catatan itulah yang akhirnya saya sampaikanlah ke keluarga. Atau mungkin bisa lebih ringkasnya ada sekitar 13 sampai alasan saya kenapa saya masuk Islam. Seperti itu. Setelah masuk Islam dan menjadi pembelajar gitu ya, menikmati, itu ada perbedaan yang signifikan nggak di hal apa gitu? Oke, baik. Kalau ditanya sebelum saya mengenal Islam ya tadi saya sudah sempat katakan bahwa aktivitas saya tentu adalah lebih banyak aktivitas dalam bidang kerohanian. Karena memang saya begitu sangat menyukai gereja, begitu sangat menyukai kegiatan-kegiatan rohani seperti itu. Jadi artinya kehidupan, ya Kang Sep tahu ya, kalau kehidupan masa remaja itu kan senangnya jalan-jalan gitu ya, atau nongkrong sama teman. Tapi ibu dan ayah saya itu membuat saya dan adik saya itu justru merasa nyaman apabila kami melakukan kegiatan di gereja. Jadi aktivitas lebih banyak aktivitas kerohanian ya. Nah kemudian ketika sudah Islam, maka itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, sekarang malah kegiatan-kegiatan dakwah lah jadi dominan. Tapi kan sebelum kita berdakwah paling tidak kita harus belajar kan. Maka itu yang saya tempuh pendidikan di Al-Hikmah, dan kemudian belajar langsung dari almarhum Ustadz Insan Mokoginta. Alhamdulillah beliau mengajak saya untuk langsung turun lapangan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai kota, di berbagai tempat untuk bisa ceramah, paling tidak bisa menyampaikan alasan kenapa masuk Islam. Kemudian saat ini lebih cenderung ke kegiatan kalau saat ini membantu untuk kegiatan program kristologi, kemudian kegiatan bersama dengan kayak saat ini di Gontor ya. Jadi beberapa kali saya diundang ke sana untuk bisa menyampaikan paling enggak bidang kristologi, kemudian bina mu'alaf. Karena paling tidak mu'alaf ini kan begini Kang Asep, bina mu'alaf ini tentu kita akan melihat masa lalu mereka. Ya, mereka keluar dari
kehidupan sehari-hari mereka, keluar dari keluarganya, ambil keputusan untuk berpisah dari keluarga itu bukan suatu hal yang mudah, itu berat sekali. Makanya untuk mendampingi mereka tuh perlu juga kesiapan mental dari sang pembina itu sendiri. Nah itu beda jauh ketika kita membina anak yatim, membina kaum duafa, dan masih sedikit sekali orang yang bisa mungkin concern untuk mendampingi mu'alaf sampai selesai gitu ya. Maka alhamdulillah kalau memang sudah ada lembaga-lembaga dakwah yang mulai muncul untuk membina mu'alaf, ya saya sendiri juga ikut serta di dalamnya. Maka memang tahun 2020 maka yayasan kami diresmikan. Jadi kami punya yayasan yang namanya Yayasan Isa bin Maryam. Yayasan yang bergerak di bidang untuk menyampaikan Islam kepada yang belum Islam, kemudian kegiatan bina mu'alaf dan juga training para dai seperti itu. Sebelum lebih lanjut saya nanya tentang Isa bin Maryam. Tadi sempat disebut-sebut Ustadz Ihsan Mulyuginta almarhum ya. Itu seberapa besar jasanya terhadap Bu Nevi? Karena tadi sempat ceritakan diajak safari dakwah kemana-mana gitu ya. Iya, jadi beliau itu awal sekali, bahkan saya belum syahadat loh sebenarnya. Saya itu sudah diberikan buku tentang tulisan-tulisan beliau. Walaupun awal-awal saya baca itu saya kaget, kemudian ada sedikit rasa penasaran, tapi ada juga rasa marah gitu ya. Kok bisa begini? Antara Bible dan Al-Quran itu diadu begitu. Nah, tapi akhirnya saya coba menyimak dengan baik dan istilah mengcompare sampai akhirnya buku-buku beliau tadi saya katakan hampir semua buku beliau itu ada 50 judul dan semuanya saya koleksi begitu dan saya udah baca seperti itu, dan itu menjadi salah satu orang yang menginspirasi lah saya untuk kalau kamu terima Islam, jangan cukup kamu diam saja untuk dirimu sendiri, tapi bagaimana kamu juga ikut dalam dakwah. Nah, kadang kan mu'alaf itu dia hanya syahadat, kemudian dia belajar Islam, berhenti hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia lupa ini sebenarnya, atau mungkin kita juga yang membina dia lupa bahwa mu'alaf itu bisa menjadi tongkat estafet dakwah berikutnya, kayak gitu. Setelah belajar dan ikut safari dakwah kemana-mana dan sebagainya, pernah nemuin nggak tantangan terbesar ketika menjadi seorang muslimah itu, menjadi seorang, bukan mu'alaf lagi nanti ya, kalau dalam menjadi seorang muslimah itu apa Bu? Tantangan, maksudnya secara psikologis atau tantangan apa gitu? Semuanya. Kan, diajak safari dakwah atau baru belajar juga, barangkali menemukan hal-hal kayaknya nih membosankan, futur nemu. Iya, pasti semua mu'alaf juga mungkin merasakan hal yang sama ya. Tapi ini saya bicara diri saya sendiri. Awal-awal untuk kita memahami Islam itu pasti awal yang berat lah. Siapapun itu nggak ada yang ringan bagi kami, karena begini. Secara umur mungkin kami ini tua atau dewasa, tapi sebagian besar orang lupa ini bahwa kami ini kan seperti bayi sebenarnya. Jadi ada sedikit pemaksaan, harus bisa mengucapkan contoh Al-Fatihah secara baik dan benar, terus sholat fardu 5 waktu itu harus tepat 5 waktu, dan itu berprosesnya itu tidak mudah. Tetapi yang ngebimbing kami ini selalu lupa kalau kami ini seperti halnya bayi yang baru belajar merangkak, baru mau belajar berdiri, baru mau belajar jalan, tentu akan banyak jatuh bangunnya. Nah, makanya awal-awal saya masuk Islam itu pasti sebenarnya mereka itu ingin saya ini berada di dalam taklim-taklim yang bisa menguatkan saya. Pernah berkali-kali setiap pekan tuh saya diajak yasinan. Ya. Saya ada dalam satu taklim yang dari awal sampai akhir semuanya membaca ayat bahasa Arab Al-Quran dan saya nggak ngerti. Itu dari awal sampai akhir. Itu saya merasa saya merasa sendiri, saya merasa
saya nggak bisa gabung sama mereka. Itu perasaan yang nggak bisa saya tutupi. Ada perasaan sedih sekali gitu ya. Dan saya nggak paham waktu itu. Dan mereka ingin sekali saya selalu ada di dalam lingkungan itu. Maka itu menjadi masukan untuk diri saya. Kalau ada mu'alaf yang seperti mu'alaf yang maksudnya muslim baru, jangan cepat-cepat dimasukkan ke situ, karena kalau dia tidak kuat, bisa aja dia akan keluar dari Islam. Nah, itu yang saya banyak amati seperti itu. Dan saya merasakan awal-awal itu semua memaksa untuk bisa belajar Quran. Jangan lupa ya sholat fardunya ya. Sementara kan kita kadang bolong-bolong ya, karena waktu itu kan masih merahasiakan keislaman. Maka kadang ada sholat-sholat fardu yang saya tertinggal gitu. Nah, di situ saya merasa tertekan saja. Rasa sangat tertekan tuh awal-awal. Nah, setelah itu saya mencoba mencari informasi, kemudian dibantu Ustadz Insan Mokoginta, kemudian dibantu sahabat saya itu, kemudian sampai akhirnya saya jumpalah bagaimana saya harus bisa mendalami Islam itu secara terstruktur. Mungkin kita bisa belajar Islam dari YouTube, tapi itu kan semua seperti ilmu yang kalau kita mau bangun rumah itu kan kita akan bangun fondasi yang kuat dulu, kemudian kita akan bangun tiang-tiangnya, kemudian nanti dinding, atap dan sebagainya, tapi secara terstruktur kan. Nah, saya ingin belajar seperti itu. Nah, akhirnya alhamdulillah di Studi Al-Hikmah itu saya katakan ini saya baru masuk Islam 2016 nih. Wah, baru setahun. Nah, ini saya belum bisa bahasa Arab, belum bisa untuk lancar baca Al-Quran. Bisa nggak saya diterima di sekolah ini? Oh, boleh, dengan senang hati. Nah, itu dengan rekomendasi Ustadz Insan juga. Jadi akhirnya saya belajar di situlah bersama dengan teman-teman, dan Allah itu luar biasa ya. Biasanya itu satu angkatan itu anaknya itu berjumlah 50 sampai 60. Qadarullah di angkatan saya itu cuma 11 orang. Jadi saya akhirnya kalau di dalam kelas itu dibimbingnya sangat personal akhirnya. Nah, itu jadi seandainya saya kalau di antara teman-teman yang mungkin satu kelas 60 orang, mungkin saya nggak akan bisa ini ya, terpantau gitu untuk belajar. Ya sudah, seperti itu. Ya, alhamdulillah tadi sudah melalui rangkaian-rangkaian tadi ya Bu. Nah, yang ada perubahan yang besar nggak yang Ibu rasakan baik secara spiritual maupun kehidupan sehari-hari setelah tadi menjalani Al-Quran? Yang paling prinsip sekali adalah saya bisa menerima keimanan itu secara logika. Artinya inilah satu kepuasan yang terbesar dalam diri manusia adalah ketika dia berhasil dalam berpikir. Nah, jadi apa-apa yang tadi saya sebutkan, kegundahan dalam hati itu semua alhamdulillah itu terjawab ketika Islam gitu ya. Jadi disitulah, dan saya merasa kalau mereka mengatakan bahwa saya meninggalkan Yesus, justru sebenarnya tidak. Apa-apa yang Yesus kerjakan, apa-apa yang Yesus perintahkan dalam Alkitab, justru kita ini umat Islam yang kerjakan. Seperti cara berdoa dengan menadahkan tangan ya, bukan melipat, kemudian sujud, kemudian bagaimana Yesus mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yaitu Bapa yang selalu aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Bapa gitu ya. Jadi di sini Yesus tidak sama sekali menyebut dirinya itu Tuhan, tapi justru ada kuasa lain yang menguasai diri Yesus, itulah yang Yesus sembah. Maka saat ini saya mengatakan bahwa saya menyembah Allah, yang dimana Yesus menyembah yang sama dengan saya, atau saya menyembah sama seperti yang disembah oleh Yesus. Nah, itu satu kepuasan. Dan ada satu ayat yang dimana dari Injil Yohanes ya, Yohanes pasal Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini ayat yang dulu saya termasuk orang yang meyakini bahwa memang Yesus menyatakan dia Tuhan, seperti itu. Tapi ternyata kalau kita menelaah lagi ayat ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Memang itu betul. Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di sini, boleh saya kasih ilustrasi sedikit ya. Ini kita, tengah ini Yesus, lalu ini ada tujuan. Pertanyaan saya, kira-kira jalan dan tujuan dalam waktu yang bersamaan itu, apakah mereka itu bisa jadi satu? Jalan bisa jadi tujuan, jalan ya jalan, tujuan ya tujuan. Nah, di situ yang saya berpikir lagi bahwa memang betul Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup, betul 100%. Tapi dia itu jalan sama seperti dengan semua nabi. Dia itu hanya jembatan yang menghubungkan antara manusia berdosa kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Allah itu sendiri. Tapi jalan ini bukan tujuan. Jalan ini hanya menghubungkan. Maka itu juga menjadi satu alasan kenapa, oh ya benar, saya sekarang mengikuti jalan yang dilakukan, jalan yang disediakan oleh Yesus, yaitu jalan menuju kepada Allah. Tapi saat ini adalah saya, masanya Yesus sudah selesai, dan saat ini saya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat saya merasa bahwa ketika saya sudah Islam, maka pesan-pesan ini yang harus terus saya sampaikan. Karena begini, bagi saya ya, banyak orang yang gagal faham kepada Islam karena banyak hal. Entah mungkin dari sosial media, entah dari buku, dan pertanyaannya siapa yang bisa membetulkan kesalahpahaman mereka. Sama aja seperti pakai kacamata. Ya, kacamata ini, misalkan saya memakai kacamata -1, tapi kemudian yang diberikan kepada saya kacamata ini -3. Kira-kira objek yang di depan saya itu bagus apa buruk? Tentu buruk, karena saya salah pakai kacamata. Maka begitu juga orang di luar Islam salah menilai Islam karena objek atau karena kacamata atau sudut pandangnya itu keliru. Maka sudah seharusnya lah kita yang pernah berada di luar Islam kemudian sudah Islam, alangkah baiknya motivasi kita dalam dakwah atau motivasi kita dalam menyampaikan Islam itu adalah motivasi untuk mereka bisa faham dan tidak keliru faham. Perkara mereka mau masuk Islam atau tidak itu urusan Allah. Karena itu bukan area kita. Area kita cuma sebatas menyampaikan, membetulkan, klarifikasi, kita melakukan pembenaran dari sudut pandang yang salah itu. Maka sekarang saya ambil langkah seperti itu. Apa nilai atau prinsip Islam yang paling Ibu rasakan manfaatnya? Prinsip dalam Islam. Oh, prinsip dalam Islam. Pertama itu adalah prinsip untuk selalu berpikir ya. Karena begini, Rasulullah SAW juga ya, ketika menerima wahyu melalui malaikat Jibril, itu kan selalu diamanahkan untuk menggunakan akalnya untuk berpikir. Artinya berpikir di sini adalah menambah wawasan, dan itu di dalam koridor pertolongan atau ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baca dengan menyebut nama Robmu, Tuhanmu. Jadi artinya di sini apapun yang aktivitas yang saat ini saya kerjakan, aktivitas itu adalah menggunakan semua eksistensi yang Allah berikan, termasuk cara berpikir. Nah, itu yang membuat saya sebagai seorang yang terdidik dari orang tua yang mengajarkan untuk selalu berpikir kritis, nah itu masuk sekali. Oke. Ternyata dari tahun 2016 hingga sekarang pengalaman Ibu
luar biasa ya, maksudnya masuk. La haula wala quwata illa billah. Ketika masuk Islam langsung menempuh jalur pendidikan formal gitu ya, tadi fondasi. Nah, saya ingin tahu nih, sudah terlibat di lembaga mana saja sekarang? Atau sudah terlibat lalu mendirikan yayasan sendiri gitu Bu? Mohon dijelaskan. Oh iya, baik. Awal sekali ketika diajak berdakwah itu tahun 2017 akhir. Jadi sebenarnya saya masih belajar, terus juga sudah mulai ada keinginan untuk menjawab tantangan untuk berdakwah di lapangan. Karena mungkin saya juga kan seorang pendeta yang bukan hanya pendeta di gereja saja ya, tapi saya juga seorang yang melakukan aktivitas pekabaran Injil. Jadi keluar dari gereja, kemudian menyampaikan kegiatan-kegiatan gereja, ya. Jadi aktivitas lapangan itu bukan saat setelah Islam saya lakukan, tapi sebenarnya sudah dari dulu waktu masih saya pendeta pun aktivitas lapangan dan upaya pekabaran Injil itu sudah saya kerjakan. Pendeta itu kan sama seperti kiai ya, kadang hanya di dalam gerejanya saja. Tapi kalau saya itu keluar juga. Kalau saya boleh pakai bahasa umum, sebenarnya misionari itu lebih ke Katolik ya. Kalau Protestan tuh zending. Tapi saya ambil yang umum sajalah, pekabaran Injil. Tapi yang umat Islam dikenalkan misionari ya. Lebih familiar Lebih familiar misionari. Nah, saya seperti itu kegiatannya. Nah, karena tidak bisa karena sesuai amanat agung ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka gitu ya. Itu kan di Matius 19 ayat Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, itu. Tadi pengkabaran Injilnya ke umat Kristen sendiri atau umat semua. Semua. Jadi bukan hanya umat Kristen saja, tetapi kalau Kristen kan ini ya sudah wajib lah untuk belajar agamanya kan. Tapi yang belum kenal Kristen ini kan jadi tanggung jawabnya setiap. Jadi sebenarnya Kristen juga agama misi. Jadi kewajiban untuk menyampaikan pekabaran Injil itu bukan tugas pendeta saja sebenarnya, tapi semua. Tadi. Ya, betul, berdasarkan ayat tadi. Boleh nggak saya tanya agak sensitif nih? Karena di lapangan sebagai pendeta dan tadi juga bisa disebut juga misionaris itu ya, pernah mengelokotkan umat lain nggak? Oh ya, banyak, banyak. Saya harus akui, ya banyak yang saya baptis. Lebih banyak dari Islam, kemudian ada yang Hindu. Ini juga. Iya. Buddha ada beberapa, tapi sedikit sekali Hindu, dan Buddha sedikit, lebih banyak Islam. Iya. Dari kalangan apa Bu? Biar nanti kan bisa mengantisipasi nanti ya ke depan. Begini. Saya harus menjelaskan bahwa terkadang label misionari itu udah negatif ya. Karena kita harus berlaku adil bagi Islam nih, kita harus adil karena begini, baik Islam maupun Kristen itu sama-sama melakukan kegiatan misi. Yang tidak boleh itu adalah memaksakan seseorang keluar dari agamanya dengan paksaan untuk masuk agama tertentu. Nah, makanya dalam Islam kan tidak ada pemaksaan. Itu yang selalu saya kedepankan dalam upaya dakwah Islam kepada yang bukan Islam. Dalam Islam itu ada rambu-rambunya. Yaitu dalam Islam tidak ada pemaksaan. Maka ketika saya masuk Islam pun saya tidak ada dipaksa oleh siapapun. Bahkan saya berhijab seperti begini pun juga tidak ada pemaksaan gitu ya. Artinya semua itu berproses. Nah, kalau di dalam Kristen kita nggak bisa marah kalau mereka juga melakukan upaya pekabaran Injil selama mereka melakukannya dengan tepat dan benar. Tidak ada unsur pemaksaan dan tidak ada tipu muslihat. Sampai di sini dulu ya. Karena maksudnya yang saya lakukan begitu, saya nggak nipu. Atau saya mengebujuk gitu, ayolah masuk. Gitu nanti dapat iming-iming. Enggak, betul-betul yang saya lakukan saat itu adalah menunjukkan pribadi yang sangat baik. Saya tolong yang sakit, saya datang berikan obat, saya kunjungi rutin. Dan akhirnya mereka mungkin dengan perilaku saya, mereka akhirnya menyukai dan akhirnya masuk Kristen. Seperti itu. Jadi maksud saya untuk semuanya bahwa
baiklah kita itu melakukan upaya sesuatu yang, apalagi sekarang saya sudah Islam gitu ya, artinya Islam sangat menekankan persoalan adil. Nah, makanya kalau sama misionari mereka melakukan kegiatan itu, saya katakan mereka sedang melakukan kegiatan mereka begitu. Hanya memang perlu diwaspadai kalau ada yang melakukannya dengan tipu muslihat. Nah, saya juga dengar-dengar ada yang beberapa mu'alaf yang mengatakan bahwa dulu dia sering menipu orang sehingga akhirnya dengan tipu-tipu itu orang itu berhasil saya baptis. Jangan samakan saya dengan mereka gitu. Itu saja. Nanti begini Bu, pasti penonton akan tanya, bagaimana tuh tanggung jawabnya bagi mereka yang sudah terlanjur masuk Kristen gitu ya. Nah, itu gimana? Iya, memang ini yang menjadi doa saya sebenarnya kepada Allah ketika saya bersyahadat itu. Saya katakan, ya Allah, apabila Engkau izinkan untuk saya kembali lagi ke tempat-tempat yang dulu saya penginjilan, dan saya akan menyampaikan dakwah Islam, tapi perkara orang itu akan masuk Islam atau tidak, itu saya berserah kepada Allah. Tapi kewajiban saya adalah saya menyampaikan dakwah Islam. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang saya kerjakan saat ini, ya saya tidak tahu ya, mungkin mereka sudah sempat lihat saya juga di YouTube, ataupun mungkin sempat ada bertemu saya di lapangan, saya nggak tahu. Tapi kemudian mudah-mudahan saya doakan mereka yang pernah keluar dari Islam bisa kembalilah kepada Islam, seperti itu. Sekarang saya pengen tanya kiprah Ibu nih di lembaga-lembaga dakwah Islam. Oh iya. Mana saja, lalu mungkin Ibu ada ikhtiar juga membuat sebuah lembaga atau yayasan gitu, mungkin bisa dijelaskan? Iya, jadi saat ini kan kerjasama banyak ya, sudah dengan Komisi Nasional Anti Pemurtadan, kemudian Gerakan Nasional Anti Islamofobia, Majelis Ulama Indonesia, kemudian dengan Hidayatullah, dengan Universitas Darussalam Gontor, dengan Dewan Dakwah, dan juga ada beberapa komunitas-komunitas lain, dan juga saat-saat ini mudah-mudahan nanti bisa dengan Mu'alaf Center Indonesia ya. Dan ya dengan Ngaji Cerdas tentunya. Ini kita bisa kolaborasi untuk dakwah ke depannya seperti melalui channel YouTube ya. Di lapangan ikut insya Allah. Masya Allah, siap. Alhamdulillah. Nah, jadi saat ini Yayasan Isa bin Maryam sudah bergabunglah dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah kita juga sudah keluar dari Indonesia juga. Artinya internasional. Kemana, Bu? Nah, jadi kita sudah banyak sekali ke Malaysia. Kita udah kerjasama, bahkan saya dipercayakan juga untuk Yayasan Interaktif Dakwah Tarbiyah Indonesia ya, sebagai pembinanya, dan itu pusatnya di Kuala Lumpur. Kemudian kita alhamdulillah Yayasan Isa bin Maryam juga berkesempatan langsung turun dakwah di Jepang. Jadi ini kita insya Allah 2025 mau datang lagi ke sana bergabung. Insya Allah kita bisa ikutkan juga untuk kegiatan, saya rasa kegiatan yang sangat positif, dan berusaha Yayasan Isa bin Maryam ini melibatkan banyak orang. Jadi artinya kami itu ingin melibatkan para dai, melibatkan para santri, dan juga mereka yang kuliah di agama. Makanya kita ada kerjasama MOU dengan Gontor. Yayasan Isa bin Maryam ini alhamdulillah mahasiswa studi pengayaan lapangannya sudah 2 kali datang ke Yayasan Isa bin Maryam, dan itu merupakan satu penghormatan luar biasa untuk kami bahwa apa yang kami kerjakan saat ini itu dihargai oleh lembaga-lembaga dan juga oleh kampus ya, universitas seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan doakan saja supaya Allah ridho dan apa yang kita kerjakan ini menjadi pahala jariah itu. Amin. Bu, mendirikan dan menjalani yayasan ini Isa bin Maryam ini apa Bu kendalanya, apa saja? Lalu saya pengen tahu nih,
kalau dulu kan di gereja mungkin pendanaannya dari jemaat ya. Oh iya. Nah, kalau sekarang ini biar kita tahu. Nah, siapa tahu kan ada sahabat ngaji cerdas. Oh iya betul. Ikut berkontribusi bersama-sama dakwah bersama ibu. Bagaimana? Iya. Memang saya memang terasa ya agak sedikit berbeda karena begini, untuk kegiatan menyampaikan Islam kepada yang belum Islam itu suatu kegiatan yang mungkin sedikit orang yang suka di kegiatan itu. Tapi kalau untuk, dan juga satu lagi untuk support mu'alaf itu memang merupakan program yang kurang disukai ya. Iya, karena itu lebih kepada orang lebih suka mensupport yatim, ya anak yatim. Tapi bisa dibayangkan nggak kalau sebenarnya mu'alaf ini juga ketika dia keluar dari keluarganya, dia sudah bisa disebut seperti yatim piatu. Apalagi diputus semuanya. Dia nggak dapat warisan, semua hak-haknya dia dicabut gitu ya, diambil, tidak diserahkan ke dia, dan dia menjadi orang yang nggak punya orang tua. Nah seperti itu, dan dia nggak punya keluarga sama sekali. Nah saya waktu masuk Islam, makanya saya senang sekali ketika masuk Islam itu, pertama yang saya suka adalah Sirah Nabawi. Itu menjadi kekuatan bagi saya sendiri. Saya baca itu kan bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Ya, bayangkan kaum muhajirin ini keluar dari Mekah dalam keadaan terpisah dari anak istri, dalam keadaan cuma bawa baju di badan, tidak, harta semua ditinggalkan. Seandainya kaum ansor acuh tak peduli, ini gimana? Gimana ini? Nah itu yang saya merasa bahwa ada sedikit sesuatu yang bergeser ya. Bahkan makanya kalau untuk alhamdulillah untuk beberapa orang yang support Yayasan Sabil Maryam, kadang saya suka tarbiyah. Saya suka menjelaskan bahwa ini seperti peristiwa kaum muhajirin dipersaudarakan dengan ansor. Kadang orang kan cuma euforianya tuh saat dia bersyahadat. Selepas dia syahadat ya terserah kamu jalan saja sendiri kayak gitu. Padahal ya dia perlu disupport kalau dia nggak ada rumah. Kalau kita ada satu ruang kecil saja di rumah, dia bisa kita tempatkan di rumah kita dulu. Atau mungkin ada tempat yang dimana kita tahu dia akan aman di situ. Kenapa tidak ditolong situ? Atau dia nggak bawa uang apa-apa, disupport lah begitu. Karena dia baru mulai dari nol. Semua itu sudah saya rasakan, tapi nggak pernah saya ceritakan ya dalam kayak podcast begini. Nggak, karena apa? Saya berpikir bahwa paling tidak saya ini menjadi contoh untuk para mu'alaf, untuk mereka bangkit dari rasa keterpurukannya gitu. Kamu ini sudah di Islam dan harus kuat gitu. Maka ketika saya masuk Islam, memang kan ada keluarga mengatakan, kamu jadi apa? Mau jadi miskin? Nah situ saya berdoa, ya Allah, angkat derajatku ketika saya beriman pada Islam, supaya saya tidak seperti apa yang dipikirkan keluarga, tapi saya terpelihara dan paling tidak dianggap sebelah mata lah. Seperti itu. Itu salah satu doa saya ketika saya masuk Islam, supaya saya dikuatkan dan saya survive gitu ya. Dan saat ini ya alhamdulillah Allah kasih banyak amanah ya, bina mu'alaf, kemudian dengan segala keterbatasan yang ada begitu ya, tapi alhamdulillah ada yang bantu, ada yang support. Tapi ya memang untuk istilahnya program bina mu'alaf ini masih sedikit, belum menjadi program favorit. Tapi mudah-mudahan dari ngaji cerdas ini yang menonton, saya sendiri Nevi Amalia mengajak untuk Bapak Ibu Saudara, banyak saudara-saudara mu'alaf kita yang mungkin perlu untuk disupport ya, bisa untuk ambil bagian di dalamnya, karena itu menjadi ladang
pahala ya, amal jariah. Bayangkan kalau mu'alaf itu kemudian dibina, dididik, dan dia akhirnya menjadi pendakwah, luar biasa. Karena bagi saya mu'alaf itu adalah tongkat estafet dakwah berikutnya. Nah gitu. Sebagaimana yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga pemualafan itu mereka mempunyai tempat kayak tadi shelter gitu ya, pondok gitu, atau tempat untuk konsultasi gitu ya. Apakah Yayasan Ibnu bin Maryam ini sudah memadai belum? Iya, kami 2 tahun yang lalu pernah punya rumah mu'alaf. Kita namakan Rumah Mu'alaf Indonesia, RUMI. Tapi setelah itu rumah itu kan dijual ya. Jadi kami sampai saat ini belum ada rumah lagi, dan terpaksa memang para mu'alaf ini cuma kita bisa pantau saja dari jauh. Kami tuh ingin sekali memang ada shelter lah, ada tempat. Tapi bukan hanya rumah mu'alaf, kami ingin mengajak kalau mungkin ada yang mau mewakafkan gitu, seperti ruko ya, sekaligus itu sebagai ruang operasional kerja, tapi juga bisa sebagai tempat kelas-kelas untuk training, kelas-kelas untuk bagi muslim baru, basic muslim class begitu ya. Kemudian bisa di lantai atasnya mungkin bisa sebagai tempat sementara untuk para mu'alaf kalau mereka butuh tempat naungan, perlindungan, bisa kita taruh di situ. Jadi kita bisa ngontrol gitu. Nah saat ini kami belum punya itu. Jadi mudah-mudahan saja ada yang tergerak untuk bisa support wakaf itu ya, gedung yang kita butuhkan. Amin. Gak ada yang mau mungkin konsultasi atau tadi ya ingin berkontribusi juga, itu baiknya kemana Bu? Kontak atau apa? Oh iya, nanti bisa kalau ingin berkontribusi ataupun ingin konsultasi begitu ya, nanti bisa ada di tampilkan. Ibu, sebelum kita ke penutup ya, Insya Allah banyak sebenarnya mau tanyakan. Oh iya boleh. Nanti mungkin di part selanjutnya. Kalau ada pesan-pesan Bu kepada para pemirsa yang mungkin mereka juga sedang di persimpangan jalan ya Bu, persimpangan jalan tuh mungkin lagi ragu nih antara log in atau log out gitu. Itu ada mungkin muslim turunan yang mungkin lagi futur, atau juga mungkin ada mu'alaf yang juga futur Bu. Bukan tadi mungkin langsung ikut pembinaan, ada juga yang mungkin mu'alaf yang tidak ikut pembinaan, mereka mengeluh dan sebagainya. Barangkali menjadi penyemangat, motivasi bagi mereka. Ya, yang pertama adalah memang kembali kepada Allah ya. Jadi kalau dalam keadaan tersesat begitu, tersesat hati, tersesat pikiran, akhirnya menjadi futur, kemudian akhirnya menjadi galau sendiri. Memang pertama itu adalah kembali kepada Allah. Kedua, mudah-mudahan Allah berikan pertemanan yang pas untuk dia. Jadi artinya begini, kadang orang tuh tersesat karena dia sendiri. Ada juga disesatkan oleh segolongan orang. Tapi biasanya kalau dia mengalami futur, mengalami perasaan galau, sebenarnya itu masih disyukuri ya. Kenapa? Karena karena fitrahnya gitu, kalau orang keluar dari relnya yang Allah sudah tetapkan, pasti ada mengalami kegoncangan hati, mengalami futur, mengalami galau. Nah itu Allah masih sayang nih, karena memberikan dia perasaan sensitif seperti itu. Tapi kalau dia sama sekali, dia sudah keluar jalur dan dia merasa fine-fine aja, merasa baik-baik saja, itu yang justru kita khawatirkan. Nah kalau orang yang sedang mengalami futur ini, pertama kalau kita bisa bantu dia, maka bantulah sebagai teman cerita. Maka insya Allah kita Yayasan Isa bin Maryam juga tahun 2025 awal itu kita akan punya program baru, yaitu Muslim Story Corner, atau boleh saya katakan kayak ruang cerita, seri mu'alaf, dan juga bisa seri muslim juga. Jadi butuh untuk cari orang yang, atau kitalah yang menjadi orang yang bisa bantu menguatkan dia untuk dia kembali kepada Allah. Kemudian memang mau tidak mau kita harus memang memaksakan diri untuk kembali ke relnya lagi, yaitu relnya Allah.
Nah, itu dengan perbanyak tentu berzikir kepada Allah, dan paling itu memang kan jaga sholat ya, karena dari sholat itu, dari zikir itu ingat Allah, Allah akan kasih kesabaran. Saya saat ini juga tentu fluktuasi iman naik turun lah. Nggak mungkin saya naik terus. Ada kadang-kadang saya seperti di lautan bebas dan tiba-tiba perahu saya itu digulung oleh ombak, artinya ombak keadaan, dan iman saya itu patah juga, akhirnya mengalami merasa frustasi dan futur. Tapi itu seringkali kalau saya buka Al-Quran, saya cari jawabannya di Al-Quran, karena nggak ada yang bisa mungkin kalau kita saya mau keluar deh cari hiburan di luar, atau saya mau lihat-lihat YouTube saja, siapa tahu menghibur hati, atau dengar musik dan sebagainya, itu sementara saja. Tapi yang membuat kita kekal keluar dari masalah adalah ketika kita kembali lagi kepada Allah, lalu cari sebenarnya jawabannya tuh di Al-Quran. Dan seringkali Allah menuntun begitu. Saya menemukan ayat-ayat yang memang kok pas dengan diri saya, dan saya langsung berdoa, ya Allah ijabahi agar ayat ini untuk saya, dan itu Allah berikan. Itu. Satu lagi, Bu. Sebelum menutup ya, apa harapan Ibu sebagai seorang mualaf? Sebenarnya bukan mualaf lagi ya, sudah mualaf ya. Apa harapan Ibu sebagai seorang muslimah yang juga dulu mualaf gitu ya, dan insya Allah sekarang sudah menjadi seorang da'iyah gitu. Apa harapan Ibu ke depan, Bu? Harapan untuk diri saya sendiri adalah tentu terbesarnya itu adalah bagaimana bisa menyampaikan Islam kepada keluarga. Nah, itu harapan saya dan menjadi doa saya, mudah-mudahan Allah dalam waktu dekat itu mengabulkan. Karena tentu bagi saya kita sudah beraktivitas banyak di luar, tetapi yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita kembali menyampaikan Islam kepada keluarga, dan mohon doanya untuk semua muslim, tolong bantu juga supaya apa yang menjadi harapan saya untuk dakwah kepada keluarga, mudah-mudahan Allah ridho seperti itu. Dan harapan berikutnya adalah terus mematangkan dirilah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapan juga untuk umat muslim, ayo mungkin bergandengan tangan kita sama-sama bantu mu'alaf yang lain supaya tidak terjadi kadang ini ya, yang saya dengar cerita dari para mu'alaf tuh mereka seperti anak tiri gitu. Mereka ada di taklim tapi mereka seperti sendiri begitu ya. Nah, itu yang memang pola-pola taklim yang mungkin masih perlu untuk dekat dengan mu'alaf. Kadang-kadang mu'alaf disuruh datang ke taklim tetapi random tema-temanya, itu memang agak berat untuk mu'alaf itu. Kemudian yang saya harapkan itu adalah masjid bisa ramah kepada mu'alaf. Artinya kemanapun mu'alaf itu ingin mencari kebenaran tentang Islam, pencerahan tentang Islam, semua masjid itu siap. Itu harapan saya sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang mendengar ini, baik DKM atau siapa saja, mungkin kita bisa duduk bincang bersama untuk menjadikan salah satunya masjid itu ramah bagi mu'alaf, bahkan juga ramah bagi non-muslim, karena mungkin non-muslim dia penasaran kepada Islam tapi dia bingung nih mau nanya kemana gitu kan, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih
Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.